juga sebenarnya baru tahu. Ternyata saya selalu main hill up. Saya senang main hill up. Ini bisa di Google masing-masing. Jadi gimana ya? Poinnya itu adalah main aja dulu. Dan kalian akan kenal teknik-teknik ini dengan sendirinya. Tapi bukan berarti teknik ini nggak perlu ya. Diketahui sangat perlu. Ini double hill up. Karena ini double pedal jadi bisa variasi kanan kiri. Dan bisa juga stroke-stroke yang tadi itu diaplikasikan ke kaki ya. Jadi single stroke kanan kiri, kita yang udah tahu semua. Itu untuk single stroke dua-duanya. Ada juga untuk aksen misalnya itu bunyinya ada deg-deg-tak 4. Bisa diaplikasikan ke pedal supaya yang kanannya itu double stroke. Jadi bunyinya supaya 5. Ini yang 4 lagi. Yang 5. Kurang lebih gitu. Teman-teman ini tadi masalah hill up, hill down, paham nggak maksudnya? Oke. Kalau ini anggap kaki, ya, heel itu apa? Tumit, ya. Kan kalau high heel pada tahu sih. Nah, heel up itu si tumitnya di atas, jadi itu lebih powerful, biasanya lebih banyak menggunakan otot paha atas sama betis, ya. Tapi kalau heel down di bawah itu dia benar-benar menggunakan betis dan pergelangan kaki. Jadi agak ini ya, apa? Tapi kalau untuk lebih lincah yang heel down. Lebih lincah. Hanya powerful memang. Seperti Raiden ini pemain yang powerful itu, ya, lu main heel up ya. Jadi duduk, ya. Itu silakan, nanti dicoba aja. Nah, heel up seperti apa? Ternyata kalau main di heel down atau ya karena anatomi manusia itu beda-beda ya, jadi kekuatan kaki orang beda-beda. Itu sesuai kenyamanan sebenarnya. Betul. Badan itu nyaman ngikutin yang mana. Apakah kalau misalnya heel up mungkin bisa entah otot paha yang tarik, kalau heel down mungkin pergelangan kakinya cedera gitu. Maksudnya disesuaikan aja sebenarnya sama fisik tubuh. Mintanya gimana? Benerin aja badannya maunya gimana. Kemudian kita sambung ke komposisi ya dalam drum. Drum itu tugasnya menjaga gawang, dia jagain tempo, bikinin beat, semua dijaga di situ. Jadi semua instrumen itu ngikut sama drum, cenderung ngikut sama drum. Dari yang udah pengalaman saya biasanya kalau kalian recording drum, kalau drumnya bagus, yang lain ngisinya enak banget ngikutinnya. Dan ini nggak diperhatiin, biasanya drum asal rekamannya bener, maksudnya bener tuh mainnya bener, padahal belum tentu bener gitu, masih banyak yang nggak enak. Ini tuh jadi sebenarnya kita support, membantu musisi lain yang akan tracking setelah kita. Dalam drum itu standar komposisinya. Saya akan buka beat mungkin untuk intro, kemudian beating, beatnya. Biasanya di saat drummer lagi beating itu vokal masuk dan kemudian ada fill in-nya, ada melodiknya. Melodiknya itu saat dalam sebuah lagu
ada part kadang-kadang drummer tuh dapat jatah ulang tahun gitu untuk bermain-main. Nah, saya contohin aja langsung ya. Ini disebut begini. Udah jadi komposisi. Saya main dari intro, beat, kemudian ada fill-in-nya. Saya cepetan gak sih ngomongnya? Enggak ya, cukup ya. Maksudnya maksud yang akan saya sampaikan itu mengenai komposisi tadi paham nggak? Ada yang mau diulang? Boleh? Ulang mainnya? Oke. Saya ngambil pattern basically kalau misalnya ini dalam sebuah lagu ada bayangannya ini lah intronya, kemudian masuk misalnya itu bass mulai masuk gitar vokal berarti butuh beat dalam sebuah lagu. Nah ini beatnya beatnya. Kemudian saat saya main tom itu misalnya part untuk lead gitar dengan beat yang sama tanpa merubah lagu gitu. Variasinya itu supaya lagu tuh nggak monoton. Dalam satu beat itu drummer bisa kemana-mana. Yang penting diperhatikan dalam komposisi adalah drummer harus pada porsinya, jangan nutupin yang lain. Misalnya gitar lagi solo, drummer jangan gitar solo, kasih aja jatahnya kasih gitaris. Lagi ada vokal, ceritain tentang sakit hati. Ya kalau drummernya solo nggak nyampe yang pesan sakit hatinya. Jadi ketukan yang paling utama. Iya. Yang penting sebenarnya main pada porsinya, paham lagu, mengenal rekan-rekan basisnya gimana mainnya. Kalau basisnya hebat, kan enak tuh drummernya bisa lebih nyantai soalnya basisnya hebat. Kalau basisnya nggak hebat, drummernya yang harus dominan untuk menutupi kelemahan rekannya. Itu semua berlaku kayak gitu. Itu namanya sebuah band, itu adalah kayak gitu. Kalau misalnya semuanya maju, komposisinya ngaco, pasti mau dengerin apa kita? Semuanya solo dalam saat yang bersamaan. Jadi adalah porsinya gitu dalam permainan. Oke, mungkin kalau saya simpulkan gini, bahwa sebetulnya drum ini adalah beat fundamental. Jadi ketukan itu semua akan mengacu ke drum. Jadi kalau tiba-tiba ketukannya nggak konstan, ya semua juga lagu akan jadi ikut nggak konstan, gitu dari dia. Tepat sekali gitu. Jadi ya sesuai dengan porsinya itu bahwa harus seperti itu. Kemudian itu yang harus dijaga itu adalah beat tadi, deep, gitu ya. Mau berapa per berapa atau mau berapa BPM, gitu ya. Itu sesuai dengan kaidah lagunya yang akan diciptakan. Itu komposisi dia sebagai fundamental beat. Yang kedua tadi mungkin Rider mencontohkan bahwa fungsi si drum sendiri sebagai di fill in ya, gitu. Jadi pada saat perubahan dari verse masuk ke song atau di bridge itu biasanya ada fill. Kalau bahasa dagang ya, bahasa gaul ngarokol, betul gitu ya. Nah, itu bahasa diri. Atau yang ketiga adalah variasi. Jadi memang
Si drum sendiri selain menjaga beat, dia berfungsi